Inilah wujud hidup sekampung mati sekubur, bertemu galang air, bersentuh tulang bubung. Kalau mendapat sama berlaba, hilang sama merugi. Inilah wujudnya. Biasanya seperti itu kalau nenek mama memberikan jawaban. Nah, dari situ dapat digambarkan bahwa nenek mama itu walaupun punya otoritas, tetapi punya pikiran jauh, sehingga tidak mudah menidakkan permintaan daripada anak dan kemenakan. Nah, setelah nenek mama memberikan mufakat, setuju, maka untuk selanjutnya pihak perempuan menjalankan mufakat dengan orang sekampung. Nah, inilah wujud hidup sekampung mati sekubur, bertemu galang air, bersentuh tulang bubung. Kalau mendapat sama berlaba, hilang sama merugi. Inilah wujudnya. Oleh karena itulah dijalankan mufakat sekampung setelah batas waktu cepat 7 hari, lambat 2 kali 7 hari. Maka tanda ini pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki. Sampai di rumah pihak laki-laki, pihak perempuan menyampaikan. Yang pertama yang disampaikan adalah memberikan jawaban terhadap pinangan itu diterima atau tidak diterima. Maka apabila pinangan itu diterima, di situ disebutkan pinangan kami terima, tetapi dengan syarat. Yang pertama, hantarannya sekian, belanja bungkusan seisinya, mas kawin apakah sebentuk cincin emas atau seperangkat alat sholat atau yang lainnya. Kemudian di situ juga disebutkan syarat-syarat dan permintaan-permintaan lainnya sesuai dengan alur dan patut. Nah, di situ juga dibuat. Kalau tadinya ini baru tanda kecil, maka proses selanjutnya kita menuju tanda besar. Maka di situ dibuat janji, kita hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian akan melakukan proses tanda besar, atau disebut dalam istilah adat Petalangan melahirkan tando atau melahirkan tanda. Nah, singkat cerita, proses ini berlanjut terus, maka tiba saat janji yang sudah ditentukan, maka pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan dengan maksud melahirkan tanda besar. Nah, di dalam proses tanda besar ini, pihak laki-laki mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama yang dipersiapkan itu adalah nenek mama. Nenek mama harus duduk di sini. Yang kedua, bungkusan, tanda bungkusan. Isi daripada bungkusan ini mulai dari sandal sampai kepada minyak. Mulai dari bawah sampai ke atas. Di situ ada pakaian, ada sandal, ada baju, ada kain. Kalau sekarang ini ada kosmetik dan lain sebagainya, ada parfum dan lain sebagainya. Lengkap. Itu dinamakan dengan isi bungkusan. Kemudian pihak laki-laki juga membawa cincin satu bentuk lagi. Nah, cincin ini nanti akan cincin yang besar, tanda besar diberikan, cincin tanda kecil dikembalikan. Nah, kemudian proses ini maka setelah semua persiapan ini disiapkan, kerabat dekat diundang, diajak, maka pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan. Nah, disinilah baru nenek mama kedua belah pihak berunding. Maka setelah proses penyambutan tamu selesai, biasanya di dalam adat Petalangan selalu lazim
pihak laki-laki ini diberi makan oleh pihak perempuan, dijamu sedemikian rupa sesuai alur patut dan sesuai dengan kemampuan. Maka setelah selesai makan dan minum, maka di saat itu mama pihak laki-laki mulai duduk di depan pihak perempuan, di depan mama pihak perempuan, dan melakukan proses melahirkan tanda. Nah, di sini di dalam proses melahirkan tanda ini kedua nenek mama saling berhadapan. Dimulai dengan menyorongkan tepak sirih. Seperti tadi ada pantun-pantun di situ sebagai sebagai syarat-syarat di dalam adat, ada pantun di situ. Maka pantun-pantun ini akan berbalas sedemikian rupa yang tujuannya tidak lain adalah untuk menjelaskan proses tanda besar ini melalui pantun. Nah, salah satu di antaranya pantun pihak laki-laki adalah kayu kocit kayu godang meanak lai. Dahulu kita petando kocit, kini kita petando godang. Tando godang kita lahir. Nah, biasanya pihak perempuan juga akan menjawab, kayu kocit kayu godang mompang luka. Dahulu kita bertanda kecil, kini kita bertanda besar. Tanda besar berjanji nikah. Nah, ini saling pantun berpantun. Nah, kemudian di dalam melahirkan tanda besar ini, kunci pertama adalah perjanjian nikah. Kapan anak kemenakan ini dinikahkan? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Itu dibuat janji di situ. Kemudian setelah janji dibuat, maka kedua belah pihak diamar. Di dalam pepatah ada dikatakan di bawah dibawahi kungkung bane, di atas dibawahi kungkung dahan. Kedua belah pihak diamar. Tujuan amar ini adalah supaya pertunangan kedua belah pihak ini tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terbawa hasut, tidak mudah percaya kepada fitnah. Maka di situ diadakan diamar. Amarannya yang pertama ada di dalam bahasa adat dikatakan dengan E. E ini kalau bahasa Indonesianya ingkar janji. Nah, di situ dibahas kalau seandainya salah satu pihak dijanji makan janji, dibuat makan buat, maka siapa yang ingkar janji itu yang membayar putusnya pertunangan itu. Nah, oleh sebab itu di situ dikaji sedemikian dalam sehingga mereka juga diajarkan oleh nenek mama jangan sampai mudah terhasut oleh cerita kabar yang tidak jelas. Nah, di dalam Petatah PTT Adat dikatakan boleh percaya kita, tetapi harus memenuhi syarat Petatah PTT Adat. Apa syarat Petatah PTT Adat? Katanya tertukik jejak mendaki, tekelusu jejak menduun, selue betampang umput, samun sakal berdatangan. Upo dapat dilihat, pisau dapat dimakan, tampuk dapat diinjing. Tersungkup di jalo dan babungkal, tekopat di jaing dan babancu, ayam putih tebang siang, inggap diampean kayu. Makna daripada Petatah PTT Adat Petalangan ini adalah pembuktian yang kuat. Jadi kalau sudah dibuktikan dengan kuat seperti Petatah PTT tadi, barulah masalah itu dapat dipercaya. Tetapi kalau hanya di dalam Petatah PTT Adat dikatakan dapat kobek keangin lalu, dapat cito kebung tobang, isi-isi dan berbunyi, ngiang-ngiang dan tergantung, tidak jelas sumbernya dari mana, maka semua itu tidak boleh dipercaya.
Karena bagaimanapun nenek mama menyadari, apalagi di zaman milenial sekarang ini, media ada di mana-mana, informasi yang tidak benar masuk, informasi yang benar masuk. Nah, kesemuanya ini perlu ada filter atau saringan. Saringannya apa? Ialah petata petiti adat yang kami sebutkan tadi. Inilah barangkali proses daripada tanda besar. Nah, singkat cerita, setelah proses tanda besar dilaksanakan, maka tiba saatnya janji yang sudah disepakati, hari dan tanggal dan tahunnya, maka selanjutnya dilaksanakanlah proses pernikahan atau peresmian pernikahan. Nah, di dalam proses peresmian pernikahan ini, adat Petalangan itu menggambarkan bahwa besarnya sebuah pesta bukan ditentukan oleh banyaknya undangan, bukan ditentukan oleh megahnya tenda, bukan. Di dalam adat Petalangan, besarnya sebuah pesta pernikahan itu ditandai dengan berdirinya payung panji adat, terbebek kambing, terlintang balai. Apabila ketiga syarat itu sudah berdiri, walaupun orang yang datang tidak ramai, maka pesta seperti itu adalah pesta yang terbesar di dalam adat Petalangan. Karena apa? Karena pesta menegakkan tiang panji, menyembelih kambing, terlintang balai, itu merupakan kebesaran adat yang didirikan oleh pesta pernikahan tadi. Itu saja barangkali sepintas kilas pada kesempatan ini pembahasan tentang proses pernikahan menurut tata cara bertunangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.